Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Mem Erni. Pada video kali ini kita akan belajar pelajaran kelas 3, yaitu pada tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pada pembelajaran ketiga, yang baru bergabung di channel ini, sebelum ditonton videonya, ayo kita subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi terupdate di video Mem Erni lainnya. Terima kasih. Pada pembelajaran ketiga ini, materi yang akan kita pelajari adalah menemukan kata-kata baru dalam teks tentang benda-benda di sekitar. Pengukuran dengan alat ukur panjang yang berbeda. Pola irama sederhana. Mari kita bahas satu persatu. Materi yang pertama adalah menemukan kata-kata baru dalam teks tentang benda-benda di sekitar. Ayo mengamati. Bacalah wacana di bawah ini. Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain, tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Sekarang, perhatikan benda-benda di sekitarmu. Tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. Kalian tulis di kolom komentar ya. Sekarang, ayo berdiskusi. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Sumber informasi ini diambil dari kitnesia.com. Udin dan teman-temannya berpendapat tentang menghemat kertas. Bacalah pendapat berikut. Setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang, aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Itu adalah pendapatnya Udin. Pendapat Siti, kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan. Misalnya menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian tidak menghabiskan kertas banyak. Udin berpendapat lagi. Saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti berton-ton kertas dapat dihemat. Asik bukan? Kamu telah membaca wacana di atas, wacana tentang kertas di sekitar kita. Carilah arti kata berikut dengan tepat. Kamu dapat bertanya kepada gurumu. Kamu juga dapat mencari di Kamus Bahasa Indonesia. Yang pertama, selulosa. Yang kedua, lunak. Yang ketiga, molekul. Yang keempat, ampas. Yang kelima, pulp. Yang keenam, pipih. Yang ketujuh, menyerap. Yang kedelapan, kardus. Yang kesembilan, serat. Dan yang ke-10, menggiling.
Setelah itu, buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata di atas. Kerjakan di buku latihan soal kalian ya. Selamat mengerjakan. Materi yang kedua adalah pengukuran dengan alat ukur panjang yang berbeda. Ayo berdiskusi. Bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan gambar di bawah ini. Pohon manakah yang paling tinggi? Bagaimana caramu mengukur tinggi suatu pohon? Tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Alat ukur panjang benda bermacam-macam. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Alat ukur panjang yang dapat digunakan antara lain meteran roll, meteran saku, meteran pita. Sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, sebutkan satuan panjang yang telah kamu ketahui. Soal yang kedua, tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut. Diskusikan bersama temanmu. Bagian yang diukur, yang pertama, tinggi badanmu. Yang kedua, panjang lingkar pinggang. Yang ketiga, panjang meja di kelas. Yang keempat, panjang lompatan teman kelompokmu. Yang kelima, lebar papan tulis di sekolahmu. Yang keenam, panjang halaman sekolah. Nah, tuliskan jenis alat ukur yang digunakan pada masing-masing bagian yang diukur. Kerjakan di buku latihan soal kalian ya. Selamat mengerjakan. Materi yang ketiga, pola irama sederhana. Ayo bernyanyi. Kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Ternyata tidak dapat. Mengapa? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu, berpadu dengan kulit hewan. Contohnya antara lain gendang. Cara memainkannya dengan dipukul. Kamu dapat bernyanyi diiringi gendang atau bertepuk tangan. Bentuklah kelompok terdiri atas 4 atau 6 orang siswa. Setiap kelompok memilih 2 jenis benda yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian. Berlatihlah untuk mengiringi lagu teka-teki. Lagu ini telah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Setiap kelompok akan mendapat giliran untuk menampilkan kemampuannya. Setelah bergiliran, tampillah secara bersama-sama. Lakukan dengan percaya diri. Selamat mencoba. Demikianlah materi yang sudah disampaikan. Semoga penjelasannya bermanfaat untuk kita semua. Semangat belajar, semangat pintar. Thank you for watching.